Saya dari SD Pamudilur 1 Timotius Surakarta ingin menceritakan cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Timunas, yang diambil dari buku Cerita Rakyat Nusantara, ditulis oleh Gamal Komandoko. Pada suatu hari ada wanita tua bernama Mbok Sirni. Setiap hari ia kesepian karena ditinggalkan oleh suaminya. Karena sebab itu, Mbok Sirni selalu berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak, agar anak tersebut dapat menemani masa tua Mbok Sirni. Pada suatu ketika, Mbok Sirni mencari kayu bakar di dalam hutan. Mbok Sirni mencari kayu bakar hingga ke dalam hutan. Hingga Mbok Sirni pun menemukan batu yang amat besar. Lalu Mbok Sirni pun meletakkan kayu bakarnya dan berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah permintaan hamba. Hamba mendambakan seorang anak. Kabulkanlah permintaan hamba sekali ini saja. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang menakutkan, membuat Mbok Sirni terkejut. Ternyata langkah kaki tersebut dari raksasa hijau yang mendengar doa Mbok Sirni. Raksasa hijau mendekati Mbok Sirni lalu berkata, "Hei wanita tua, apakah kau memang sungguh ingin mempunyai anak? Jika kau sungguh ingin mempunyai anak, aku bisa mengabulkannya. Tetapi tetap ada syaratnya, yaitu yang pertama syaratnya, engkau harus menyerahkan anak tersebut saat berumur 6 tahun. Karena saat berumur 6 tahun, aku akan menyantapnya." Dengan ketakutan, Mbok Sirni menerima persyaratan tersebut. Raksasa hijau pun memberi biji-biji mentimun kepada Mbok Sirni untuk ditanam di ladang rumahnya. Mbok Sirni pun mengambil kayu bakar tersebut dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kayu bakar tersebut diletakkan di atas meja dan Mbok Sirni langsung pergi ke belakang rumah untuk menanam biji mentimun tersebut. Setelah menunggu beberapa hari, banyak buah-buah mentimun yang sudah siap untuk dimakan. Tetapi ada satu buah mentimun yang membuat Mbok Sirni terkejut, yaitu satu buah mentimun yang sangat besar. Mbok Sirni pun memetiknya dan membelahnya dengan pelan-pelan. Alangkah terkejut
Mbok Sirni menjadi panik. Ia tidak tahu harus apa. Ia setiap harinya selalu berdoa agar diberi jalan keluar oleh Yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, Mbok Sirni diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Ia diberi mimpi. Ia disuruh agar ia datang ke puncak gunung menemui petapa. Paginya, Mbok Sirni menyuruh Timun Mas untuk pergi ke puncak gunung. Berbekal makanan, Timun Mas langsung pergi ke puncak gunung untuk menemui petapa tersebut. Sampainya di puncak gunung, Timun Mas menemui petapa tersebut yang berambut putih dan berjubah putih. Timun Mas pun berkata kepada petapa tersebut, "Permisi kek, nama saya Timun Mas. Saya disuruh ibu saya untuk datang ke sini karena kata ibu saya, kakek ingin membantu saya membebaskan diri dari santapan raksasa hijau." Lalu petapa tersebut memberikan 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Lalu Timun Mas mengucapkan terima kasih kepada petapa tersebut dan langsung pulang kembali ke rumahnya. Setelah 2 tahun kemudian, raksasa hijau datang lagi ke kediaman Mbok Sirni untuk menagih janji Mbok Sirni. Raksasa hijau pun berkata, "Hei wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak sabar lagi ingin menyantapnya. Aku sudah menunggu 2 tahun dan kau tidak lekas memberikannya kepadaku. Sekarang mana anak itu? Di mana anak itu? Janganlah kau membohongiku dan janganlah kau mengingkari janjimu." Lalu Mbok Sirni pun berkata, "Hei raksasa hijau, jangan makan Timun Mas. Ia masih terlalu kecil. Biarlah ia tumbuh menjadi anak dewasa, tetapi kau makanlah aku." Raksasa hijau menjadi sangat marah. Ia merasa ia telah dibohongi oleh Mbok Sirni. Dan ternyata Timun Mas lari dari pintu belakang rumah. Namun raksasa hijau mengetahui taktik Timun Mas. Raksasa hijau pun berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas ketakutan dan melempar bungkusan yang pertama. Bungkusan pertama itu berisi biji mentimun yang berubah menjadi ladang mentimun yang sangat besar dan luas. Ladang mentimun tersebut menghalangi jalan raksasa hijau hingga perjalanan raksasa hijau pun terhambat. Timun Mas pun segera berlari dan memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Namun, raksasa hijau berhasil menerobos ladang mentimun tersebut. Raksasa hijau berlari sekuat tenaga mengejar dan menyusul Timun Mas kembali. Timun Mas pun tidak kehabisan akal. Ia melemparkan bungkusan yang kedua kepada raksasa hijau. Bungkusan yang kedua tersebut berisi jarum. Jarum tersebut berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa hijau tertusuk oleh bambu-bambu tersebut. Namun raksasa hijau tetap melanjutkan perjalanannya. Timun Mas semakin ketakutan. Ia tidak tahu harus apa. Lalu Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang ketiga
kepada raksasa hijau. Bungkusan yang ketiga tersebut berisi sebuah garam yang berubah menjadi lautan yang sangat luas. Lautan luas itu akan menenggelamkan raksasa hijau. Namun, raksasa hijau bisa berenang ke tepian dan melanjutkan perjalanannya. Raksasa hijau kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas ketakutan. Ia tidak tahu harus apa. Lalu, ia melemparkan bungkusan yang terakhir, bungkusan yang keempat, kepada raksasa hijau. Bungkusan yang keempat tersebut berisi terasi. Terasi tersebut, ajaibnya terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang menghisap raksasa hijau ke dalam. Raksasa hijau ingin melanjutkan perjalanannya, tetapi ia terhisap lumpur di tengah-tengah perjalanannya. Timun Mas lari secepat mungkin, namun apa daya, raksasa hijau tenggelam karena lumpur tersebut. Timun Mas pun pulang ke rumah Mbok Sirni, dan Mbok Sirni terkejut. Ia senang dan bahagia karena Timun Mas bisa pulang kembali bersamanya. Lalu mereka pun berbahagia selamanya dan tidak ada lagi yang akan mengusik keluarga kecil mereka. Hal yang dapat kita petik dari cerita Timun Mas adalah yang pertama, jika ada orang yang berniat jahat kepada kita, nantinya orang tersebut akan menerima akibatnya. Yang kedua, dengan usaha dan kerja keras, semua rintangan dan halangan akan dapat diselesaikan. Yang ketiga, jika kita menerima rintangan dan halangan, hendaknya dihadapi dengan penuh keberanian. Tetap semangat teman-teman. Salam sehat.